Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mencari jamur dalam jerami, makan daging nyangkut di gigi. Mari kita jalin silaturahim, manfaatkan Ramadan saling berbagi. Kaum muslimin rahimakumullah dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Sehingga hari demi hari kita berusaha menjadi hamba Allah yang penuh dengan rasa syukur dengan cara mensyukuri atas apa yang dikaruniakan Allah kepada kita semuanya. Mensyukuri atas nikmat keluarga yang dianugerahkan Allah kepada kita. Mensyukuri atas rezeki yang telah dibagikan pada keluarga kita. Mensyukuri nikmat kesehatan lahir dan batin yang dianugerahkan kepada kita semuanya. Sehingga hari-hari kita selalu belajar bersyukur dan bersyukur. Terutama di bulan Ramadan ini. Kali ini saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga tentunya pada pemirsa sekalian. Mari kita mensyukuri atas anugerah keluarga yang diberikan pada kita semuanya. Kita telah tercukupi dengan adanya anak, suami, dan istri. Kenapa kita harus bersyukur dengan adanya keluarga yang kita miliki? Saya konsen terhadap perhatian tentang pendidikan anak. Anak memiliki hak mendapatkan perlindungan dari kedua orang tuanya. Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang mana orang tuanya wajib menanamkan dan memilihkan pendidikan yang tepat untuk mengembangkan potensinya. Demikian juga anak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah yang halalan thayyibah dari kedua orang tuanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah orang tua memiliki kewajiban memenuhi semuanya itu sebagaimana yang telah diajarkan dalam agama Islam. Kewajiban melindungi anaknya, kewajiban untuk memberikan nafkah yang halalan thayyibah pada anak-anaknya. Kewajiban orang tua juga memberikan pendidikan ketauhidan dan pembekalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian juga orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Ketahuilah bahwa pada bapak dan ibu sekalian, bapak ibu memiliki investasi yang luar biasa ketika keluarga itu dianugerahkan oleh anak. Dengan hadirnya anak inilah kita sebagai orang tua memiliki harapan, memiliki doa yang kita panjatkan kepada Allah. Sehingga kelak anak-anak kita menjadi generasi yang rahmatan lil alamin. Generasi yang mendamaikan keluarga. Generasi yang mampu menjadikan bangga
semua orang tuanya. Namun itu semua tidak cukup hanya sekedar kita biayai dengan material saja. Kita turuti apa kemauannya, akan tetapi perlu kita renungkan bahwa anak-anak kita harus kita rencanakan, kita ikhtiarkan bagaimana menjadi anak yang solih, solihah. Untuk menjadikan anak yang solih, solihah atau disebut dengan waladun solihun, orang tua haruslah memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana kita memberikan energi positif kepada anak-anak kita. Energi itu bersumber dari makanan. Rizki yang kita usahakan, rizki yang kita mohonkan kepada Allah selalu memiliki standar bagaimana rizki itu menjadi rizki yang halal, menjadi rizki yang baik, sehingga mampu memberikan aliran energi pada pemikiran anak, pada pembicaraan anak, pada perilaku anak secara baik. Dari satu energi inilah kita harus betul-betul hati-hati bahwa haknya anak adalah mendapatkan nafkah dari orang tuanya, dan orang tua wajib untuk berikhtiar sedapat mungkin memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan nafkah atau kebutuhan anak itu tidak keluar dari koridor ajaran agama Islam. Betapa naifnya orang tua yang lalai, betapa naifnya orang tua yang tidak memperhatikan perkembangan anak. Perkembangan cara dia berperilaku, perkembangan cara dia berbicara, perkembangan cara dia bersosialisasi dengan keluarga maupun tetangga terdekat. Ini kewajiban orang tua juga untuk mengantarkan anak-anak tersebut supaya dia dapat menjalin silaturahim hablum minallah dan hablum minan nas. Belum lagi kita nanti memiliki tatanan syariah yang cukup kuat, yaitu menanamkan anak-anak memiliki jiwa ketauhidan kepada Allah. Ini kewajiban orang tua yang paling fundamental. Dimulai dari sebuah keluarga. Ketika keluarga itu memiliki atmosfer ketauhidan kepada Allah, yang dia lihat, yang dia dengar selalu berkumandang kalimah-kalimah thayyibah. Kalaupun amarah terjadi, amarah pun tidak berkelanjutan dengan serta-merta menimbulkan keputusasaan pada anak-anaknya maupun anggota keluarga yang lain. Sebagai orang tua, kita tentunya harus memiliki pengetahuan dan pengalaman bagaimana mendidik anak-anak kita. Anak yang berjenis kelamin laki-laki tentunya berbeda caranya dengan mendidik anak yang berjenis kelamin perempuan. Ketika kita memiliki anak laki-laki, secara khusus kita harus menanamkan bagaimana seorang anak laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Anak laki-laki yang tangguh, yang mampu melindungi adik-adiknya, yang memberikan ketegasan, tidak cengeng, dan juga bagaimana cara berbusana itu pun tidak kalah pentingnya. Kita bedakan antara pendidikan pembiasaan pada anak laki-laki dan pada anak perempuan. Kita harus waspada juga ketika memiliki anak perempuan. Dia sudah memasuki masa akil balik. Disinilah orang tua harus mulai kritis,
harus mulai waspada, karena di situ muncul dan berubah fisiknya ataupun cara dia berperilaku. Anak perempuan cenderung menampakkan perilaku yang ingin dipuji, ingin dimanja, ataupun bahkan perempuan sudah mulai pada masa akil balik itu mencoba-coba mencari identifikasi diri dengan cara bersolek maupun berdandan, berpenampilan yang kadang-kadang perlu mendapatkan perhatian secara khusus. Disinilah uniknya mendidik anak-anak kita. Semakin anak-anak dekat dengan kita, insya Allah kebutuhan-kebutuhan anak baik secara material dan imaterial akan kita penuhi sesuai dengan kebutuhannya. Anak-anak tidak cukup kita penuhi dengan kebutuhan material saja. Kebutuhan imaterial, keteladanan, doa, motivasi itu tidak kalah pentingnya. Untuk itu, wahai kaum ibu dan bapak, saya betul-betul mengajak pada bapak dan ibu, mendidik anak itu adalah sangat unik sekali. Kita tidak bisa menyamakan dengan benda. Kadang-kadang anak hari ini kita didik dengan baik, tapi begitu keluar ada pengaruh dengan temannya, ada pengaruh dengan media sosialnya, menuntut kita memberikan pemecahan yang baik terhadap permasalahan yang diberikan atau yang ditimbulkan dari anak-anak kita. Kita selalu belajar bagaimana menjadi orang tua yang bijak, bagaimana menjadi orang tua yang menjadi tambatan keluh kesah bagi anak-anak kita. Jangan sampai ketika anak-anak kita menemui sebuah kesulitan, mereka puas curhat di luar sana, yang kadang-kadang solusinya justru akan tidak menemukan solusi yang terbaik. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, tidak bermaksud menggurui, karena di luar sana juga banyak pasangan keluarga yang hebat-hebat. Tapi kadang-kadang mohon maaf sekali, karena kehebatan bapak dan ibu kadang-kadang juga lalai memperhatikan anak-anaknya. Kalau kita amanah terhadap apa yang dianugerahkan Allah, anak kita kepada keluarga kita, maka dari anak inilah kita merasa bahwa akan ada kebahagiaan yang hakiki. Apa yang kita harapkan pada anak-anak kita? Tentunya anak-anak kita yang menjadi anak yang solih solihah, waladun solihun yad'ulah, seorang anak yang senantiasa memberikan doa, memberikan penghargaan terhadap jerih payah apa yang diusahakan oleh orang tuanya. Anak yang patuh, anak yang penurut, anak yang bisa menerima keteladanan kita. Itu yang kita harapkan. Bapak ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tidak ada investasi yang cukup berharga kecuali waladun sholihun yad'ulah, anak-anak yang mampu mendoakan kita ketika suatu saat kita dicukupkan umurnya oleh Allah berada di dunia ini. Allah mengambil umur kita, tidak selalu kita tuntas belajar, tidak selalu kita harus berumur tua, bahkan mungkin belum sampai kita tuntaskan pendidikan anak-anak kita, tapi Allah sudah mengambilnya. Untuk itu mari kita bersama-sama, kita mulai saat
ini saatnya belum terlambat mendidik dan mendoakan anak-anak kita menjadi anak yang solih, solihah. Mengajarkan anak menjadi solih, solihah itu tidak lepas dari ilmu yang diberikan kepada anak-anak kita. Ilmu yuntafa'u fih. Anak-anak kita biasakan senang dalam mencari ilmu, tidak bosan mencari ilmu, baik ilmu yang secara formal yang berada di dalam lingkungan pendidikan yang tepat, maupun ilmu yang berada di lingkungan kita, ilmu yang berada di dalam keluarga kita. Kita didik anak-anak kita memiliki ilmu yang bermanfaat. Ilmu yuntafa'u fih adalah juga rentetan dari pembentukan anak-anak yang solih solihah. Ilmu dalam kehidupan sosial, kita ajarkan anak-anak kita berbaur dengan lingkungan yang ada. Jangan sampai kita menanamkan pendidikan pada anak untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi bagaimana kita ajarkan menyentuh kehidupan masyarakat. Dan juga ilmu kemandirian, keterampilan, ilmu tentang bagaimana dia bisa hidup mandiri, bagaimana dia bisa terampil, sehingga suatu saat mentalnya akan terbentuk bagaimana dia mengatasi masalah-masalah yang ada pada dirinya. Dan juga mari kita tanamkan kepada anak-anak senang untuk peduli terhadap lingkungannya. Ilmu bagaimana shadaqatun jariyah. Anak-anak memiliki kepedulian. Anak-anak bisa menghargai kekurangan orang lain. Dengan secara otomatis dia berempati terhadap kesusahan orang lain dengan memberikan sebuah shadaqah. Shadaqah terhadap harta yang dimilikinya. Shadaqah terhadap tabungan yang dimilikinya. Atau mungkin dia berusaha untuk bagaimana meringankan beban temannya maupun orang lain. Kalaupun semuanya sudah kita tanamkan, kita usahakan, kita ikhtiarkan bagaimana membentuk anak yang cinta terhadap pendidikan, yang cinta terhadap arti sebuah sedekah, memiliki kebiasaan-kebiasaan peduli terhadap orang lain. Dan yang terakhir adalah bagaimana membentuk jiwa anak menghargai orang tuanya dengan mendoakan apa yang telah diteladankan orang tua kepada anak-anaknya. Mendoakan orang tua baik beliau masih hidup, diberi umur, maupun suatu saat anak itu sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikianlah doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, kita tanamkan artinya kepada anak-anak kita, bahwa menghargai dan mencintai orang tua akan memiliki imbas yang cukup besar pada pembentukan kepribadian anak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat pada diri saya sendiri, pada keluarga, maupun pada seluruh pemirsa. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.